Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Hatta di channel Saung Jessica Official. Kali ini kita akan meliput seorang pemuda yang inspiratif yang bisa menciptakan sebuah peluang usaha di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang saya berada di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Tapi sebelum itu silahkan subscribe dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Kita akan ketemu dengan salah satu pemuda yang inspiratif dari Kecamatan Munjul. Dia itu menggali potensi masyarakat dari apa namanya? Dari pohon aren yang menghasilkan ke nira aren kemudian diolah jadi gula aren. Begini Kang Sarnata, saya pengen menggali informasi dari Kang Sarnata terkait dengan gula aren, kemudian jadi gula semut dari Kang Sarnata. Yuk bisa kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Mari kita keliling-keliling ngobrol-ngobrol sambil kita bisa duduk-duduk. Ayo. Wah, sangat luar biasa ya. Alhamdulillah saya udah sekarang ketemu dengan Kang Sarnata di sini, yang menurut saya sangat luar biasa, mempunyai sebuah impian, mempunyai sebuah inspiratif, kemudian bisa mengajak masyarakat untuk bisa maju bersama terkait dengan ekonomi ya. Artinya di sini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, saya pengen tanya ke Kang Sarnata ini, dari mana sih awal mulanya tertarik membangkitkan ekonomi masyarakat di di gula aren ini ya? Gimana sih awal ceritanya itu? Pada awalnya saya sadar betul bahwa saya lahir di desa yang berlokasi di Kecamatan Munjul sebagai wilayah ataupun desa penghasil gula aren, yaitu memang didukung dengan potensi alam. Jadi di daerah saya itu banyak terdapat pohon aren, di mana pohon aren itu menjadi pohon penghasil nila aren. Nah, nila aren itu nanti yang diolah jadi pohon aren. Jadi selain pohon aren yang begitu banyak di wilayah saya, kemudian juga para petani juga banyak, maka itu menjadi modal dasar. Namun pada saat itu tantangannya memang pengembang produk. Jadi pengembang produk di daerah saya itu masih belum dilirik. Belum ada yang mengembangkan produk aren ini menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan nilai jual yang lebih tinggi. Maka saya artinya menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang saya minati untuk saya kembangkan si gula aren ini menjadi produk-produk dengan beberapa varian, agar memang nilai tambah, nilai jual ini bisa lebih tinggi, terutama juga jangkauan pasarnya juga bisa lebih meluas. Sejak kapan ini mulai berjalan atau mulai punya inspirasi ingin mengembangkan potensi alam ya di Kecamatan Munjul ini, di pohon aren ini ya, artinya di inovatif menjadi sebuah produk begitu ya. Nah, itu sejak kapan dan sudah berapa lama ini? Saya memulai untuk pengembangan produk aren itu pada bulan Februari 2016, di mana memang pada saat itu saya dalam masa pendidikan kuliah dan mata kuliah saya di kelas itu sudah beres. Artinya saya mempunyai luang waktu yang cukup untuk memulai bisnis atau memulai merintis usaha di gula aren itu sendiri. Nah, 2016 kita datang ke masyarakat, kita melihat kondisi secara langsung, kondisi di masyarakat, termasuk kalau istilahnya kita door to door gitu, pintu ke pintu,
mengenalkan produk-produk yang kita kembangkan selama ini. Kan ada gula semut utamanya. Nah, dulunya kan petani tidak mengenal yang namanya gula semut. Yang petani kenal hanya gula aren. Nah, sedangkan gula aren secara harga memang cukup rendah, dan secara jangkauan pasar tadi hanya dijual di pasar-pasar lokal aja, sehingga kebutuhan dan permintaannya tidak meningkat. Nah, akhirnya kita datang ke masyarakat tadi, langsung mempraktekkan di masyarakat langsung bagaimana caranya mengolah gula semut. Nah, alhamdulillahnya masyarakat cukup terbuka untuk menerima informasi, untuk menerima inovasi-inovasi pengembangan produk, sehingga kebutuhan sekarang itu terus naik pada di bawah tahun 2015 itu harga aren masih cukup rendah, sehingga sekarang sudah dilakukan pengembangan produk, termasuk sekarang udah banyak produk, bukan hanya gula semut, ada yang gula jahe, ada yang gula cair, ada gula temulawak, ada gula kunyit. Jadi terus kita mengembangkan, harganya pun semakin meningkat di masyarakat, kebutuhannya juga pasti, harganya juga tambah di masyarakat. Arenta di sini adalah merek produk ya, tapi dalam segi aktivitasnya apakah dalam pengolahan aren di sini berbentuk kelompok ataupun koperasi atau apa gimana? Pada mulanya kita membentuk kelompok tani Mekarsari 2, di mana kelompok tani Mekarsari 2 ini salah satu aktivitas pertaniannya ada di pengembangan atau di petani aren. Jadi kelompok tani ini kumpulan dari beberapa petani penyadap nilai aren. Nah, ini kita bentuk dengan maksud agar masyarakat itu tidak bisa terhimpun, bisa berkelompok, bisa terhimpun, sehingga kita dalam memberikan arahan, bisa dalam memberikan informasi juga lebih mudah ketimbang petani itu masing-masing gitu. Nah, yang pada akhirnya kita pada saat ada kebutuhan gula semut, ya kelompok tadi sudah bisa mengcover kebutuhan dari pasar tadi, kebutuhan dari produk yang dibutuhkan, kita share ke petani dalam kelompok tani tersebut, sehingga suplai bahan baku nantinya dari kelompok tani itu lancar ke pengolahannya. Untuk respon dari para petani aren itu bagaimana setelah terbentuk sebuah kelompok, kemudian usahanya sekarang artinya lancar begitu ya, karena sudah berbentuk produk ya. Dulu kan hanya semacam gula arennya saja ya, tapi sekarang sudah menjadi gula jahe, gula semut, gula cair ya. Nah, gimana itu dengan respon masyarakat terhadap perkembangan dari gula aren tersebut? Respon dari masyarakat cukup positif, karena yang perlu kita ketahui bahwa kebutuhan konsumsi aren di lokal kan itu gimana periode artinya gitu. Kadang kebutuhannya tinggi pada saat momen-momen seperti bulan puasa, kadang juga kebutuhannya rendah pada saat bulan-bulan tertentu, sehingga ini dampaknya ke petani. Di momen tertentu petani kesulitan menjual si gula aren karena konsumsi di daerah itu sedikit, sehingga produksi yang dihasilkan oleh petani tidak terjual. Akhirnya petani merasa rugi dan tidak semangat untuk produksi gula aren. Nah, setelah tadi dilakukan pengembangan, ini kebutuhannya sangat stabil, artinya karena kita menjangkau tidak hanya untuk pasar lokal, kita juga bisa menjangkau luar daerah, bahkan luar pulau gitu, karena kita menciptakan suatu produk yang dibutuhkan juga oleh luar daerah, karena dibentuk dalam suatu kemasan yang cukup menarik dan cukup mudah dalam distribusinya. Dan yang paling terpenting adalah added value-nya itu yang kita cari. Artinya dengan adanya pengembangan produk, maka harga jual aren di tingkat petani itu
semakin baik atau semakin tinggi. Sangat luar biasa sekali ya dari perkembangan gula aren sekarang ini. Marketnya juga udah luas ya, marketnya juga udah luas, bahkan sudah ke luar negeri juga ya. Nah, kemudian dari segi perhatian pemerintah ini sangat penting sekali, karena ini adalah bagian dari program pemerintah mungkin ya untuk mensejahterakan rakyat gitu ya. Gimana menurut Kang Sarnata nih, selama ini dari perhatian pemerintah terhadap perkembangan di bidang industri gula aren itu sendiri? Yang perlu kita sadari memang gula aren ini menjadi suatu produk komoditi lokal dan komoditi unggulan Provinsi Banten. Memang seyogyanya memang ini harus sangat disupport oleh pemerintahan di Banten, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Nah, alhamdulillah kita juga pada tahun 2017 kita dapat fasilitas berupa sarana produksi, ada bangunan gudang tempat produksi gula aren, kemudian juga sarana-sarana produksi untuk pengembangan gula aren itu sendiri, di mana sarana produksi tersebut, alat-alat tersebut adalah alat-alat yang dipersiapkan untuk produksi gula aren. Jadi aktivitas petani di daerah saya, artinya petani aren ini, mereka beraktivitas setiap hari, mengambil nilai aren dari pohon aren itu setiap hari. Pagi sekitar jam 7:30 petani pergi ke kebun untuk mengambil nilai aren. Kemudian dibawa ke rumah atau ke tempat produksi, tempat pemasakan, nanti dimasak selama 4-5 jam, dan proses pemasakan tersebut nanti menghasilkan gula aren, dan gula aren yang dihasilkan nanti sesuai dengan kebutuhan. Apakah gula aren ini akan dibuat dari gula aren cetak batok misalnya, atau dibuat menjadi gula semut, bahkan bisa dibuat menjadi gula cair. Nah, kemudian tidak hanya pagi, petani aren juga mengambil nilai aren itu sore hari sekitar jam 4 atau sekitar jam 5 sore. Dalam satu hari petani itu mengambil nilai aren itu 2 kali, pagi pada jam 8 dan sore pada jam 4 atau jam 5, dan nilai aren yang diambil dari petani itu langsung dimasak. Nah, kemudian untuk menghasilkan gula semut yang sesuai standar kebutuhan pasar, gula aren yang dihasilkan dari petani itu dibawa lagi ke tempat produksi pengolahan, di mana nanti dilakukan beberapa proses atau yang biasa kita namakan processing gula semut. Gula aren semut dari petani nanti dibawa ke tempat produksi, processing tadi, kemudian dilakukan proses pengayakan dengan tujuan agar si ukurannya itu standar antara 14 sampai 18 mes. Nah, kemudian setelah dilakukan pengayakan itu dilakukan pengeringan dengan mesin open, dengan tujuan tadi gula semut itu adalah gula serbuk yang memiliki kadar air yang rendah, sekitar 2% kadar air gula semut. Nah, hal itu bisa dikeringkan dengan menggunakan oven. Nah, setelah dilakukan pengopenan, maka dilakukan proses pengemasan. Nah, setelah pengemasan dan produk ini sudah siap dipasarkan, kita tinggal distribusi. Alhamdulillah pasar yang sudah terbangun sekarang itu semua kota di Jabodetabek itu sudah masuk produk kita, termasuk luar kota seperti Surabaya, Sidoarjo, Yogyakarta itu sudah masuk juga, termasuk beberapa wilayah di Sumatera seperti Lampung, Padang, Pekanbaru. Itu produk kita sudah distribusi ke Sumatera juga. Nah, Kang, ada pesan nggak nih buat para pemuda yang ingin mulai merintis usaha seperti Kang Sarnata ya? Apalagi Kang Sarnata juga masih belum menikah ya. Nah, ya.
Jadi apa sih pesan untuk Kang Sarnata untuk para pemuda? Pesan yang ingin saya sampaikan nih kepada teman-teman pemuda bahwa untuk menjadi seorang pelaku usaha itu terbuka untuk semuanya, dan kita juga harus menyadari, harus peka bahwa potensi lokal yang ada di kampung kita, yang ada di desa kita, yang ada di tempat tinggal kita itu mempunyai potensi untuk kita kembangkan, untuk dikembangkan oleh generasi muda. Maka saya pun bersama teman-teman yang lain selalu mengajak, ayo kepada teman-teman pemuda, ayo kita melihat ataupun mengembangkan potensi yang ada di sekeliling kita, karena kita harus menyadari bahwa dengan adanya keterlibatan para pemuda yang melek dengan digital informasi, media sosial, ini akan sangat membantu, akan sangat mempercepat proses pengembangan potensi yang ada di wilayah kita. Yang paling penting untuk menjadi seorang pelaku usaha khususnya para pemuda itu mempunyai niat dan keuletan, di mana niat dan keuletan ini menjadi modal dasar untuk menjadi pelaku pemuda. Nanti kita bisa sharing, kita bisa terhimpun dalam kelompok-kelompok pemuda. Kita bisa sharing bagaimana caranya untuk menggagas, mencari ide-ide bisnis yang potensial dan tentunya akan bermanfaat di masyarakat. Saya Sarnata, owner dari produk Arenta, mengucapkan terima kasih kepada Jessica Official yang telah mengikuti kegiatan dari produksi Arenta. Apabila teman-teman minat untuk order produk-produk kami, itu caranya sangat mudah. Cukup teman-teman kontak di akun-akun media sosial kami. Bisa kontak lewat kontak WhatsApp, kemudian juga bisa lihat kontak di Instagram, atau bisa dicek di akun YouTube kami. Caranya sangat mudah, tinggal kontak akun-akun kami di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih Kang Sarnata. Saya alhamdulillah sudah bisa ketemu dengan Kang Sarnata. Kemudian ada berikan sebuah informasi kepada kami terkait dengan pengolahan gula aren. Dan ada juga motivasi untuk para pemuda terkait dengan bagaimana caranya pemuda harus bisa kreatif dan inovatif untuk menjadi sebuah pelaku usaha. Nah, semoga usaha Kang Sarnata ya berjalan dengan lancar sampai ke titik puncak kepuasan batin kita gitu ya, terutama dari Kang Sarnata sebagai ownernya di sini. Nah, semoga sukses. Saya Muhammad Hatta dari Saung Jessica Official mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen di konten YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.